kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya dalam program Gatekeeper Sore. Pemirsa, Jawa yang diprediksi akan menerima imbas potensi bencana hidrometeorologi dan La Nina. Ancaman bencana ini berpotensi memiliki dampak besar bagi warga masyarakat. Untuk itu berbagai upaya antisipasi dari berbagai pihak harus dampak bencana ini bisa dicegah sejak dini. Untuk membahas hal ini telah bersama kami bintang tamu spesial pada sore hari ini, Ibu Hari Putri Lestari, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo, selamat sore Bu Tari. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu sore hari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Tari, sore hari ini kita membahas tema mengulas potensi bencana di Jawa Timur, ancaman dan juga antisipasinya. Jadi seperti apa pandangan Bu Tari tentang potensi bencana di Jawa Timur ini Bu? Ya, kita sudah diperingatkan oleh BMKG nasional maupun Jawa Timur, dan saya rasa setiap kota kabupaten juga menginformasikan bahwa ini kan sudah memasuki musim hujan. Pada setiap tahunnya sekitar Oktober, November, Desember itu sudah lazim musim hujan. Tapi untuk kali ini BMKG sudah mengingatkan kita berkali-kali, baik melalui media televisi maupun media cetak atau online, itu bahwa yang kali ini kita harus lebih waspada. Karena curah hujan akan lebih tinggi debitnya, itu 20% sampai 70%. Jadi kita sudah mengingatkan dan jadi harus antisipasi. Dan saya rasa BMKG itu tingkat keakurasinya prediksi itu saya pikir rata-rata di atas 80 ada kebenaran. Iya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita semua pihak, baik itu pemerintah maupun dinas terkait ya, ataupun tokoh masyarakat juga harus mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Gitu. Jadi mungkin bisa disebutkan Bu Tari, potensi kebencanaan seperti apa saja sih yang akan timbul di Jawa Timur ini Bu? Ya, kalau kita sudah secara rutin ya, kita sudah secara rutin kan mengalami ya, untuk Jawa Timur itu yang pasti kalau setiap musim hujan, ya ada banjir, ada tanah longsor, tergantung daerahnya ya, tergantung daerahnya. Jadi banjir, tanah longsor, kemudian kalau musim kemarau, ini potensi bencana ya secara umum ya di Jawa Timur. Kalau musim kering ya ada kebakaran kan, ada kebakaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita sudah diingatkan tsunami di pantai selatan. Kapan terjadinya kalau soal gempa bumi itu sulit diprediksi, tetapi kita sudah di warning karena dari pemerintah dan tanda-tanda untuk itu sudah ada. Frekuensi gempa kecil-kecil itu secara nasional sudah ada, terutama di kawasan selatan ya, mulai Sumatera bagian selatan sampai ke Jogja, Lumajang, Jember, Banyuwangi dan sekitarnya. Frekuensi gempa sudah ada dan lempeng itu sudah ada pergeseran. Jadi BMKG maupun kita semua sudah ada tenaga ahli sudah mengatakan tingkat kewaspadaannya harus ditingkatkan. Itu terkait dengan tsunami, gempa bumi yang bisa berdampak timbulnya tsunami. Ini potensi kebencanaan Jawa Timur itu tadi. Ya tentunya gunung meletus itu juga ada potensi ya yang rutin yang gunung yang aktif. Nah ini kan juga perlu diwaspadai. Jadi saya ulang lagi bahwa tsunami ada, gempa bumi ada, tanah longsor ada, banjir. Ini kan banjir ini sebenarnya rutin dan selalu terjadi. Contoh di Lumajang Jember sajalah, Wono Asri sudah pasti banjir. Tanggul sudah selalu dan di sekitar Puger juga banjir. Nah, yang banjir dengan adanya peringatan yang sekarang ini oleh BMKG bahwa debit akibat hidrometeorologi dan peringatan La Nina, sehingga kita harus lebih waspada. Kalau dulu misalnya contoh yang di Wono Asri, banjirnya hanya setinggi 60 cm atau 40 sekitaran itu, waspada akan lebih tinggi karena kan sudah diingatkan oleh BMKG debit air curah hujan itu lebih tinggi 20-70%. Jadi hampir dua kali lipat. Bayangkan saja kita kalau asumsi misalnya debit air itu setengah meter, kalau 70%-nya kan bisa sekitar 1 meter. Bagaimana dulu yang misalnya 1 meter kan bisa lebih. Jadi kita bukannya harus takut,
tetapi lebih cenderung persiapan untuk terjadinya hal demikian. Mudah-mudahan itu tidak terjadi apabila kita, apakah itu bisa dihindari? Kalau dihindari total mungkin tidak, tetapi paling enggak risiko itu diminimalkan gitu. Seperti daerah-daerah yang disebutkan Bu Tari tadi, ada daerah Tanggul, Wonoasri seperti itu. Kenapa daerah ini masih terus menjadi daerah langganan seperti Ibu Tari? Kenapa pemerintah ini sepertinya kurang mengantisipasi? Tanggapan Bu Tari seperti apa? Ya, persoalan ini sebenarnya bisa diatasi. Saya sendiri juga prihatin ya. Iya. Terus saja kok istilahnya langganan tapi langganan banjir. Iya, betul. Sebenarnya pemerintah terdahulu dalam hal ini bupati pada saat 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu dan bupati yang sekarang diharapkan sudah waspada. Kenapa sih kok selalu menjadi langganan? Kalau saya bukan ahlinya, saya mohon maaf, tetapi berdasarkan pengamatan, ya kalau misalnya itu sungai, kalau dulu itu lebarnya 5 meter, apakah perlu diperdalam, dikeruk rutin sebelum musim hujan? Jadi kan pengendapan ya, harusnya itu. Nah, apakah cukup hanya dikeruk saja? Apakah perlu dipecah menjadi saluran? Jadi gini, dianalisa lah. Persoalannya di mana banjirnya itu karena apakah sempitnya sungai, kurang mengalir, atau sungainya sudah lebar. Namun warga masyarakat itu tidak punya saluran got. Saya lihat, mohon maaf, saya di Jember keliling itu jalan-jalan sudah diperbaiki, jalan-jalan. Proyek-proyek dari dana hibah itu juga, tapi jalannya bagus tapi gotnya enggak ada. Jalan juga rusak. Nah, kembali tadi Wonoasri yang langganan, pasti ini ada persoalan, hanya menyelesaikan persoalan itu hanya ini, padahal itu komprehensif. Jadi saluran gotnya, kemudian pembuangannya, banyak hal yang bisa sebenarnya cara berpikirnya itu terpadu ya. Nah, kemudian oh ini memakan biaya besar, ya tentunya harus bertahap. Tapi sudah ada planning 5 tahun ke depan itu mana yang harus diatasi dulu supaya banjir ini terselesaikan. Saya heran sendiri ketika ini menjadi langganan, harus ada pembiaran. Jadi memang harus duduk bersama nih antara kepala desa, pemerintah desa yang terdekat, kemudian bupatinya, kemudian di provinsi misalnya sungai itu adalah sungai provinsi. Ya, jadi harus ada kerjasama atau bila perlu dari pemerintah pusat ketika itu harus memang Jember ini berdekatan dengan Lumajang misalnya, iya, atau dekat dengan kota kabupaten setempat, memang harus perlu ada penggalian air sungai, dibuat sungai baru atau saluran baru. Ya kenapa tidak? Jadi memang saya lihat menyelesaikan itu hanya itu saja. Ini yang harus menjadi PR kita bersama, begitu. Apa menurut Bu Tari hal ini bisa terjadi karena masalah anggaran, Bu? Terus terang ya, jadi anggaran jadi begini. Sebenarnya anggaran itu kalau gotong royong, jadi semua misalnya persoalan banjir yang kita ambil terkecil ini Wonoasri ya, bisa nggak diselesaikan dengan anggaran dana desa dulu? Dana desa ada kan 1M sampai sekitar 2 lebih ya. Ternyata tidak cukup. Berarti kan perlu bantuan dari kabupaten. Kalau kabupaten memang, oh ini ternyata harus dialirkan ke wilayah provinsi, sungainya provinsi. Komunikasikanlah, ngajukan anggaran ke provinsi. Oh bila perlu ini bentuk, karena ini skala untuk lebih besar bendungan ya, harus butuh bantuan dari kementerian. Kenapa tidak? Jadi kalau memang perlu, jadi dibuat skema kebutuhannya apa, masalahnya apa, pendanaannya ini digotong royongnya seperti apa, kan begitu. Jadi memang perlu ada saling kerjasama dan gotong royong tadi kuncinya. Gitu. Jadi bisa dikatakan pemerintah ini lambat untuk mengatasi hal ini, Bu? Kalau dibilang lambat, iya sih. Kalau menurut saya lambat. Karena banjirnya itu buktinya sudah tahunan kan. Iya. Kalau kejadiannya misalnya dulu tidak pernah banjir, tahun ini jadi banjir itu ya sesuatu yang di luar prediksi. Tapi sebenarnya segala sesuatu itu bisa diprediksi ketika kita teliti. Jadi contohnya begini, dulu tidak pernah banjir. Tapi sekarang ini kan jumlah penduduk banyak, kemudian kesadarannya juga masih kurang, kemudian perumahan juga ada, pertukaran banyak. Tapi tidak dipikirkan saluran air tadi, gotnya atau drainasenya. Drainasenya ada tapi buntu. Saya pernah lihat buntu, jadi hanya sini tapi tidak terngalir. Nah ini kalau menurut saya dinas terkait, baik itu dinas PU, Bina Marga ataupun pengairan, ini harus teliti. Menurut saya nggak usah nunggu banjir.
Jadi ketika musim hujan atau mau menentukan anggaran, ketika mau menentukan anggaran, diteliti, dilibatkanlah ke kepala desa atau kelurahan. Coba dilihat sih jalannya potensi banjir apa tidak. Jangan nunggu banjir. Iya. Ini analisa bisa. Kalau memang dinas tersebut memang tidak punya analisa, panggillah ahlinya di UNED kan ada juga ataupun kampus mana ya yang bisa menganalisa ini kemungkinan bisa banjir. Dulu perumahan nggak banyak, jadi serapan air bisa ke tanah. Tapi begitu banyaknya rumah-rumah atau bangunan, tidak ada saluran yang memadai, bisa juga banjir kan begitu. Itu problem. Jadi jangan nunggu banjir. Kalau saya bilang lambat, ya terus terang mohon maaf lambat. Kenapa harus nunggu kejadian kalau itu tadi belum pernah seperti banjir? Contoh di Sukodono di Lumajang. Iya. Dulu tidak pernah banjir. Tahu-tahu yang tahun ini kan pernah sempat banjir segini. Betul. Banjir bandang. Kaget mereka. Ya ternyata adanya turun air yang dari debit yang gunung itu serapan air, hutannya juga sebagian gundul, sungai juga ada terhambat, airnya ke perkotaan. Maksud saya sebagai pejabat pemerintah atau dinas terkait, jangan nunggu ada masalah. Preventif ini lebih kecil risikonya ataupun biayanya daripada ketika ada masalah begitu. Baik. Jika kita berbicara mengenai anggaran Bu Tari, berapa sih anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk menanggulangi bencana di Jawa Timur, Bu? Iya, saya sudah berkoordinasi tadi pagi, dengan itu dia nggak menjawab angka ya. Menjawab angka secara pasti karena ini kan penanggulangan kebencanaan kan ada antisipasi, ada penanggulangan ya, ada pasca bencana. Tetapi kalau menurut Pak Gatot ya, sekarang masih ini hampir mutasi dia, mengatakan bahwa jauh dari yang dibutuhkan. Iya. Jadi jauh dari yang dibutuhkan, tapi lebih lumayan 2 tahun mulai 2019 sampai tahun ini itu sudah ada kenaikan. Tapi perlu diingat, anggaran sudah dinaikkan pun 2 tahun selama 2 tahun kebencanaan ini semakin meningkat. Iya. Jadi intinya apakah cukup? Jauh dari cukup. Baik itu untuk preventif, sosialisasi maupun penanggulangan pada saat kejadian bencana, apalagi pasca kebencanaan. Pasca kebencanaan ini yang mahal. Iya. Kalau sosialisasi mungkin butuh ya media massa seperti ini, mengingatkan masyarakat atau melalui sosmed, melalui Instagram, banyak hal ya. Tapi itu kan harus masif, mengingatkan masyarakat dengan berbagai metode atau maupun cara penyampaiannya. Itu butuh biaya. Kedua yang pada saat bencana. Nah kalau pada saat bencana mungkin agak teringankan, karena ketika ada masyarakat yang mengalami banjir atau longsor, empati masyarakat timbul. Iya. Gotong royong nyumbang kebutuhan pokok pada saat bencana, sampai perusahaan pun mengeluarkan CSR untuk bantuannya. Nah yang mahal ini yang perlu diingat, saya ini juga dapat keluhan dari BPBD. Apa itu, Bu? Se-Jawa Timur, kapan itu dua minggu yang lalu kan kami ada pertemuan dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Ini yang mahal. Mahalnya ketika yang nanggung ini kan dalam arti tadi kalau pada kalau pada kebencanaan ada gotong royong dari masyarakat. Mungkin yang dibutuhkan hanya penampungan sementara, kemudian makanan, minuman begitu, pakaian. Tapi ketika pemulihan rehabilitasi atau rekonstruksi, misalnya rumah yang roboh atau tanggul yang rusak ataupun ini yang sangat mahal. Iya. Nah inilah minggu lalu kami dari Komisi E DPRD Provinsi ke pusat, ke Jakarta, BNPB pusat ya, untuk mengatakan pasca bencana ini, juga ada bantuan dari pemerintah pusat. Cuman kendalanya ini kemarin kami mengkritisi atau memberi masukan kepada pemerintah pusat bahwa dari BPBD daerah kota kabupaten menyampaikan bahwa pasca bencana ini ribet prosedurnya. Iya, kenapa itu, Bu? Contoh yang di Lumajang ataupun di Batu, Lumajang lah ya yang kejadian lama itu kan, tapi memang negara sangat hati-hati dalam menggunakan anggaran. Jadi ketika rumah itu roboh, pemerintah kan selalu kalau mau membangun, memberi bantuan itu kan harus jelas kepemilikannya. Surat sertifikatnya atau paling tidak bukti kepemilikan dari bahwa rumah itu adalah yang mempunyai hak, alas hak ya kan. Lah ini kan di desa kebanyakan yang longsor itu kan di
warga-warga yang tidak mampu, kadang-kadang sudah menempati 10 tahun, 20 tahun, dia tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan. Sehingga ketika dalam waktu mendata dari dari BPBD, kesulitan itu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau nggak lengkap, ya pemerintah nggak akan bangun. Nah, ini yang jadi problem. Nah, makanya saya katakan pasca bencana itu paling mahal dalam hal proses dari pencegahan, penanggulan pasca. Paling mahal adalah pasca. Nah, untuk itu kita berharap media massa maupun ya seluruh anggota dewan ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ikut berperan aktif menyampaikan sosialisasi malah pencegahan tadi. Jangan sampai kita bencana itu tidak bisa dihindari, kadang tidak bisa dihindari ya, kayak curah hujan banyak nggak bisa dialihkan. Tapi kan paling nggak ada solusinya, bisa mengalir, tidak banjir kan begitu. Kerugian adalah basah-basah, tapi kan tidak sampai merusak harta benda yang terlalu lama lah, endapan lumpur ataupun airnya itu menggenang terlalu lama. Jadi istilahnya risiko harta benda maupun jiwa itu bisa diminimalkan begitu. Mungkin anggaran yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi dikatakan masih kurang. Tapi mungkin Bu Tari, hal ini masih bisa diminimalisir dengan daerah yang dikatakan langganan itu bisa dikurangi, seperti itu Bu? Iya, kalau di langganan, makanya kan gini, kalau penanggulangan, tadi kan kalau sudah rusak itu kan ongkosnya lebih mahal. Jadi makanya saya bilang daripada bahasa sederhananya itu barang elektroniknya terendam air terlalu lama itu kan akan rusak. Tapi ketika hujan deras, tapi airnya itu cepat mengalir, contoh di Surabaya. Surabaya itu sebenarnya sama dengan Jakarta. Cuma pemerintahnya lebih agresif, lebih proaktif. Pompanya itu sebelum musim hujan itu dikontrol. Ada pompa, tapi kalau nggak diservis, nggak dicek tiap bulan, karaten. Nah, ini perlu ketelitian dari manajemen BPBD ataupun Dinas Kebersihan Kota. Dia lihat pompanya itu berfungsi apa tidak, kan begitu. Nah, jadi banjir ya banjir, tapi sebentar ngalir. Lah bagaimana? Saya berharap Jember ini, kembali ke Jember, Wonoasri, Tanggul, kemudian daerah mana ya, Puger ke sana ya, Cakur apa gitu, saya lupa. Itu sebelum begini nih harusnya cepat. Saya berharap makanya besok Sabtu saya juga mengundang dinas terkait sampai seberapa kesiapan mereka, dan ini kan terkait dengan tadi hidrometeorologi dan potensi La Nina. Sekarang bukan kita harus waspada banjir saja, tapi angin kencang. Lah kalau angin kencang ini kan kalau BMKG kan sudah bisa, saya katakan ke tingkat akurasi ataupun bisa prediksinya lebih cenderung banyak benarnya, 80% ya, 60-80, bahkan 90% kalau saya bilang. Saya mengamati sekali tentang cuaca. Jadi kan kalau curah hujan di Jember, tapi Jember mana? Tapi kan bisa dilihat sampai jamnya saja kan bisa ketahui kok BMKG. Kita lihat besok Jember ini hujan apa enggak? Ternyata benar, ada petir, ada. Cuma kan mungkin tidak se-Jember. Nah, saya harap dengan adanya mengingatkan, saya terima kasih dengan televisi ini bahwa mengingatkan mumpung ini belum curah hujan semakin tinggi, ya masyarakat harus waspada tadi, minimal di depannya rumahnya itu ada yang bisa air mengalir apa tidak. Yang tidak kalah penting terkait dengan tadi angin ya, badai itu. Saya mengingatkan yang punya surat-surat berharga. Surat berharga ini bukan surat mas-masan, tapi surat berharga ini yang paling penting adalah ijazahnya dia, surat akte nikah, kemudian surat akte rumah, surat-surat yang dianggap berharga itu dilaminating. Kalau nggak bisa dilaminating, dikemas terus dibungkus plastik yang rapi, disimpan di paling atas lah, atau dititipkan di mana yang rumah itu langganan banjir dan potensi badai kan. Jadi soalnya itu kan paling penting soal dokumen. Kalau kependudukan sekarang sih sudah ada kemudahan bahwa KTP hilang ya bisa diurus di Spenduk. Tapi kalau surat tanah, surat waris atau apa, ini kan surat berharga ini menurut saya, saran saya diamankan mulai sekarang ya sampai dengan Maret lah. Karena kita sudah diperingatkan BMKG
cuaca curah hujan mulai semakin mulai Desember minggu kedua atau minggu ketiga Desember sampai minggu kedua Februari, curah hujan semakin tinggi dan ada kemungkinan angin besar begitu, atau badai ataupun petir gitu. Ya, baik. Bu Tari, menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini, namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa dimanapun berada, kita harus jeda sejenak. Gatekeeper Sore akan kembali setelah jeda berikut ini.